Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Sahira Devi Julia dengan NIM 2505042. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video pembelajaran saya mengenai materi rasio, yaitu materi kelas 7 Sekolah Menengah Pertama atau SMP dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Edwin Musdi MPD, mata kuliah media pembelajaran berbasis IT, program studi Magister Pendidikan Matematika. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan 4 tentang rasio berbalik nilai. Nah, untuk capaian pembelajarannya, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai dengan materi pokok rasio berbalik nilai, dengan submateri pengertian rasio berbalik nilai, tabel berbalik nilai, dan penyelesaian masalah level kognitifnya J3 atau mengaplikasikan. Nah, lantas apa itu pengertian rasio berbanding nilai? Rasio berbanding nilai adalah perbandingan antara dua besaran yang berubah dengan arah berlawanan. Jika salah satu besaran bertambah, maka besaran lainnya berkurang. Sebaliknya, jika salah satu besaran berkurang, maka besaran lainnya bertambah. Jadi, semakin banyak pekerja, semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Dan contoh yang keduanya, semakin cepat, kecepatan kendaraan semakin singkat waktu perjalanannya. Nah, ciri-ciri rasio berbalik nilai ini memiliki ciri-ciri yang pertama, jika satu besaran bertambah, besaran lainnya berkurang. Jika satu besaran berkurang, besaran lainnya bertambah. Nah, hasil kedua besaran selalu tetap dan dapat dinyatakan dengan rumus A dikali B atau C dikali D atau X1 dikali Y1 dan sama dengan X2 dikali Y2. Nah, berikutnya itu menentukan rasio berbalik nilai. Untuk menentukan nilai yang belum diketahui pada perbandingan berbalik nilai, maka akan menggunakan rumus A dikali B atau C dikali D. Nah, contohnya sebuah pekerja dapat diselesaikan 4 hari, dapat diselesaikan oleh 4 pekerja dalam 12 hari. Jika jumlah pekerja tersebut menjadi 6 orang, berapa hari pekerjaan tersebut selesai? Nah, jadi penyelesaiannya rumusnya tadi A dikali B. Jadi A-nya itu adalah pekerjanya 4 dan 12 ini adalah harinya, hari pekerja 12 sama dengan 6 dikali X. X ini adalah berapa hari yang belum diketahui. Berarti 4 kali 12 yaitu 48 sama dengan 6 dikali X 6X. X sama dengan dipindah ruaskan 48 dibagi 6, X sama dengan 8. Jadi pekerja dapat diselesaikan dalam 8 hari. Nah, menentukan nilai dari tabel berbalik nilai. Nah, banyak pekerja, misal 2 lama pekerjaannya 24 hari, 4 12 hari, banyak pekerja 6 8 hari, banyak pekerja 8 ini berapa hari? Nah, jadi penyelesaiannya 2 dikali 2 4 yaitu 48 untuk 8 pekerja. Berarti, nah yang banyak pekerja ini kan tadi 2 4 6 8. Jadi 8 dikali X sama dengan 48. X sama dengan 48 dibagi 8, X sama dengan 6. Jadi lama pekerjaan adalah 6 hari. Semakin banyak pekerja, semakin sedikit waktu untuk dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, untuk contoh satu nih, sebuah proyek dapat diselesaikan dalam 8 pekerja dalam 15 hari. Jika pekerjanya menjadi 10 orang, berapa hari proyek tersebut selesai? Nah, ini kan tadi 8 dikali 15. 8 ini pekerja, ini 15, ini adalah hari. Dan jika pekerjaannya menjadi 10 orang, nah berapa hari? Dan ini. Jadi 120, 8 dikali 15, 120, 10 dikali X, 10X, jadi X sama dengan dipindah ruaskan 120 dibagi 10. Jadi hasilnya yaitu 12. Jadi proyek yang diselesaikan dalam ini adalah 12 hari. Nah, untuk contoh 2, sebuah mobil menempuh perjalanan dalam 6 jam dengan kecepatan 60 kilometer per jam. Jika kecepatan ditingkatkan menjadi 90 kilometer per jam, berapa waktu yang diperlukan? Jadi 60
60 dikali 6 sama dengan 90 dikali X. 60 dikali 6, 360. 90 dikali X adalah 9X. Jadi dipindah ruaskan X sama dengan 360 dibagi 90. Jadi X sama dengan 4. Jadi waktu yang diperlukan adalah 4 jam. Nah, jadi kesimpulannya rasio berbalik nilai adalah perbandingan dua besaran yang berubah dengan arah berlawanan jika satu besaran bertambah, besaran lainnya berkurang. Jika satu besaran berkurang, besaran lainnya bertambah. Hasil kali kedua besaran selalu tetap. Rasio berbalik nilai dapat diselesaikan dengan rumus A dikali B sama dengan C dikali D atau X1 dikali Y1 sama dengan X2 dikali Y2. Nah, rasio berbanding nilai sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti hubungan antara jumlah pekerja dan waktu kerja, kecepatan dan waktu tempuh, serta jumlah mesin dan waktu produksi. Nah, itulah materi dari saya di pertemuan keempat. Nah, kita lanjut kembali di pertemuan kelima di video berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.